Tengah-tengah kita sudah hadir Bapak apresiator kita, Bapak Ahmad Badawi. Selamat malam Pak Ahmad Badawi. Selamat malam. Ini Pak, menarik sekali kajian ini. Tadi saya mengutip dengan kata kunci cerdas dan tuntas. Menurut sudut pandang Bapak yang sudah beberapa kali melintang dalam dunia berbagai sektor, salah satunya adalah berkaitan dengan kemanusiaan. Termasuk Bapak juga berkunjung ke Amerika dan sekolah di sana. Berkaitan dengan kajian malam ini, kami minta sudut pandang dari kacamata Bapak perihal tentang Fidlalil Quran malam ini. Silakan Pak Badawi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam ajma'in, amma ba'd. Saya sebetulnya speechless. Maunya cuma mendengar, memahami, terus ingin mencoba melakukan. Karena dari sudut pandang pengalaman saya, keterampilan mendengar ini hal yang paling sulit. Karena misalkan jadi guru maunya lebih banyak didengar daripada mendengar. Padahal semestinya kalau kita paham bahwa kemampuan fakultatif pertama yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia itu mendengar. Jadi wallahu yakhrujukum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Jadi yang pertama dikasih wa ja'alakumu sam'a. Jadi pendengaran itu kemampuan pertama yang diberikan oleh Allah kepada kita tuh ketika kita lahir. Harusnya ini yang banyak dimanfaatkan untuk salah satunya membangun peradaban. Indonesia sekarang ini lebih banyak orang maunya didengar daripada mendengar. Ini soal objek tadi, sense of linguistic itu menjadi hilang, ya kan? Nah, saya tadinya mau mendengar saja. Jadi saya punya koneksi ya semacam, saya nggak mau mengatakan spiritual, tetapi saya mengikuti kajian-kajian Buya Syakur Yasin ini lama. Ya saya kira ini beyond lah, di atas rata-rata cara berpikir ulama yang ada di Indonesia. Karena saya sendiri dari aspek yang saya pahami itu juga menginginkan bagaimana Indonesia ini sebagai sebuah negara yang mayoritas muslimnya itu dianggap hebat, dianggap sangat toleran, tapi kok peradaban dari sini nggak pernah muncul itu dengan baik, ya kan? Itu satu. Jadi saya bilang, Buya, saya speechless, saya mau ngomong apa gitu. Tapi apalagi begitu dibahas fi Jilalil Quran, nggak ada orang menulis tafsir seperti Said Qutb. 3 periode dia tulis tafsir ini sampai tuntas, sampai masuk penjara 2 kali. Sebelumnya dia hanya menuliskan Al-Fatihah dengan Al-Baqarah hanya sampai 100 ayat 163, setelah itu dia diam. Dimuat di majalah Al-Muslimun di Mesir, setelah itu dia lanjutkan lagi beberapa kali. Jadi sebetulnya ketika seseorang menulis tafsir dari lingkungan kita Al-Muslim itu, kita inginnya tuh tuntas, semuanya harus dibahas sampai 30 juz. Lihat Tobari, tafsir jalan lain maksudnya, ya kan? Jadi semua jadi maksudnya semua tafsir yang dikembangkan, yang ditulis oleh para sarjana muslim itu, kita inginnya itu semua 30 juz itu kita coba tafsirkan. Meskipun setelah itu perbedaan pandangannya menjadi sangat hebat seperti yang ditunjukkan oleh Buya Syakur tadi kan. Itu luar biasa.
Tapi kalau kita perhatikan ada jenis tafsir lain yang dikembangkan oleh para mungkin bukan muslim gitu, tetapi dia tahu ada nilai-nilai kebaikan yang rahmatan lil alamin di dalam Al-Quran itu, dan mereka mengkajinya itu bukan the whole things seperti fi zilalil Quran yang ditulis bertahun-tahun, masuk keluar penjara juga masih fokus itu gitu. Jadi tapi kalau orang-orang orientalis itu menulis tafsir itu pendek, tetapi dia hanya mencerna 1-2 tema, tapi kemudian itu masuk dikuliti betul sampai tuntas. Sampai misalkan ada seorang Jepang, ini seorang Jepang ini, bukan orang Arab, bukan orang Amerika. Dia menulis sebuah buku yang menurut saya luar biasa itu, tentang ethico-religious concept in the Quran. Jadi konsep etik di dalam Al-Quran itu apa sebetulnya konsep etik itu? Yang dia kaji itu sebetulnya cuma 3-4 kata. Iman, kafir, karim, takwa. Tapi itu dia perdalam betul bagaimana sejarah kata itu. Kan menarik tadi waktu Buya Syakur mengatakan, ya Yuhannas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban liqabaila lita'arofu. Itu kan belum tuntas. Kalau diteruskan, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi sebetulnya ajarannya tuntas. Memang Nabi tidak menuntaskan contohnya, tetapi dari segi konsep ketika dikatakan inna akramakum indallahi atqakum, itu terjadi revolusi yang orang tidak paham soal konsep karim. Kan akramakum dari karoma, karimun ya Buya. Jadi orang nggak paham bahwa di masa jahiliyah itu konsep karim itu bukan seperti akramakum indallahi atqakum. Jadi bayangkan, ini abstrak sekali, karim tapi atqakum, ketakwaan, abstrak. Kalau dulu orang menyebut di dalam jahiliyah itu, ini di dalam bukunya, namanya sarjana Jepang ini Toshihiko Izutsu. Dia mengarang buku itu, Ethico-Religious Concept in the Quran. Itu kata karim itu dulu buat orang jahiliyah, itu biasa aja. Jadi kalau Anda mau disebut mulia, kan artinya gitulah ya, gampangannya. Pak Ibnu ini mulia karena dia tiap malam maboknya 8 kali. Nenggak homer itu. Itu mulia dulu. Mulia karena dulu misalkan Anda membunuh anak perempuanmu, itu mulia dulu. Karim, anta karim gitu. Itu ditemukan sampai. Jadi perubahan kata ini dari sebelum Nabi, setelah Nabi menjadi Nabi, itu dahsyat perubahan konsepnya itu. Dan ini kadang-kadang kita menyepelekan ini. Seakan-akan kalau dibilang kamu mau menjadi orang mulia, ya udah bertakwa saja. Seakan-akan ringan sekali untuk menyatakan takwa, padahal konsekuensinya itu peradaban tuh, Buya ya. Begitu ya, Buya. Orang bayangkan konsep takwa itu mengubah perilaku kita luar biasa itu. Jadi dulu sebelum Muhammad itu diangkat menjadi Rasul, orang-orang biasa itu menyatakan antal karim, Anda Abdul Karim dan lain. Itu berarti dia punya kemuliaan-kemuliaan yang setelah ada Nabi itu dilarang semua. Membunuh, menghardik budak. Dulu itu perbuatan mulia. Tapi setelah itu diubah. Nah, maksud saya ada jenis-jenis tafsir yang ditulis oleh orang-orang yang non-muslim itu justru dia lebih dalam untuk melihat gitu ya, secara fokus lebih dalam lagi melihat akar katanya. Bagaimana ini kemudian digunakan. Itu kan sama saja seperti mohon maaf, kita menyebut nama Tuhan kita itu Allah. Nah, sebelum Nabi lahir pun nama Allah kan sudah ada. Oh, ayahnya Nabi namanya Abdullah. Artinya kata Allah itu sudah ada. Tapi penggunaannya ini, konteks dan penggunaannya itu yang tidak dipahami. Nah, ini menurut saya
sebetulnya ingin dikatakan oleh Buya Syakur itu adalah perspektif itu untuk membangun peradaban itu sungguh sulit itu. Karena agak sukar kalau kita tak bisa memahami satu kata. Kadang-kadang kita satu kata saja kita sulit untuk mengeksplorasinya itu. Apalagi membaca tafsir fi Zilalil Quran. Yang banyak sekali rentetan katanya itu, ada bina, tanzif, macam-macam tadi itu kan. Menerjemahkan satu saja kita itu udah sulit. Ya kan? Ini soal, kalau saya nggak meragukan lah, Buya ini ahli linguistik luar biasa. Tingkat kecerdasan orang itu bisa dilihat dari penguasaan bahasa. Logika itu terbentuk cuma dari dua hal, dari bahasa dan dari matematika. Jadi kalau kita punya anak mau menjadi cerdas, salah satunya contoh Buya itu. Jadi mengenalkan bahasa itu penting dan matematika. Saya punya pengalaman menarik dulu, Buya, tahun 2008. Saya diminta mendampingi anak-anak Aceh ke Shenzhen, salah satu kota terdekat dari Hong Kong, bagian dari China, untuk ikut perlombaan seni tari se-Asia Pasifik. Pada waktu kunjungan itu, saya berkesempatan mengunjungi Shenzhen University. Saya ketemu ya dengan wakil dari rektornya, vice rektornya, saya ketemu di sana. Apa yang membuat saya takjub dengan Shenzhen University itu? Di dalamnya itu Buya, yang dipelajari lebih banyak itu soal bahasa dan sastra. Jadi fakultas bahasa itu paling banyak. Semua bahasa di dunia itu dipelajari di situ. Dan saya melihat orang yang belajar itu beragam kulit itu masuk ke situ. Waktu saya ketemu dengan wakil rektornya itu, saya disuruh menebak. Mr. Baidowi katanya, please guess. Coba tebak katanya. Kenapa kami memilih banyak sekali fakultas bahasa ini untuk kita ajari kepada anak-anak Cina? Logika saya sederhana saja. Ya Anda butuh bahasa dunia semua itu karena Anda pedagang. Kan orang Cina nggak ada di mana-mana, itu semua ada di dunia ini, di mana aja. Karena itu mereka butuh bahasa. Kan betul kan? Orang Cina ditempatkan di Medan, bahasa Batak dia. Iya kan? Orang Tiongkok di Sunda, di bahasa Sunda dia. Orang di Afrika, mereka berbahasa Afrika. Di Amerika berbahasa Inggris. Di Indramayu juga, kalau di bahasa ngapak pasti ada banyak juga. Jadi kelenturan orang Cina itu untuk belajar bahasa itu adalah the biggest, sesuatu yang paling besar sekali ada di dunia ini. Dan penggila bahasa orang Cina itu. Apa efeknya? Waktu saya tanya, saya jawab begitu itu Bu ya. Vice rektornya ngetawain saya. Ya, Anda nggak terlalu salah. Tapi menurut saya, Anda tidak berpikir dalam soal kenapa kami mempelajari begitu banyak bahasa. Nah, terus saya bilang, apa alasanmu mengajari semua bahasa ada di sini? Terus dia bilang begini. Saya nggak tahu, saya harus konfirmasi malam ini ke Buya Syakur. Dia tuh hal sepele saja yang dikatakan ke saya. Bahasa itu adalah penanda bahwa Tuhan itu ada. Jadi diulang lagi, bahasa itu adalah penanda bahwa Tuhan itu ada. Loh kok bisa begitu? Coba, saya ingin tanya ke Pak Baidowi katanya. Anda tahu arti kata terima kasih dalam bahasa Indonesia menjadi sukron kafiron dalam bahasa Arab, menjadi thank you dalam bahasa Inggris, menjadi danke dalam bahasa Jerman, merci dalam bahasa Paris, Prancis gitu, xie dalam bahasa Cina. Pertanyaannya, Anda tahu siapa yang pertama melakukan transfer arti ini dari satu bahasa ke bahasa lain? Apa buktinya? Mana artefaknya? Anda tahu yang menerjemahkan bahasa Aceh ke bahasa Indonesia? Tiba-tiba orang Aceh, ada topi Aceh di sini saya lihat, ya kan? Dia bisa berbahasa Indonesia. Siapa yang menerjemahkan?
Secara antropologis itu sulit sekali membuktikan. Dia bilang itu kalau tidak ada Tuhan yang mentransfer meaning dari satu hati ke hati lain, itu pasti tidak akan terjadi itu saling terjemahan. Akan sulit kita memahami itu. Jadi kembali kepada ayat yang tadi, lita'arofu itu, kalau saya mau memaknainya, kalau Anda ingin mengerti, ingin paham, pelajari bahasa orang yang ingin Anda paham. Bahasa lokalnya kah? Bahasa yang mereka gunakannya kah sehari-hari? Kita disuruh lita'arofu cuma assalamualaikum, waalaikumsalam, saya kenalan, udah. Tapi kita nggak pernah bisa memahami, ini orang Indramayu bisa paham nggak artinya orang di Bojonegoro sana, misalkan. Jadi sungguhnya itu transfer yang dikatakan lita'arofu itu, menurut saya fungsi bahasa itu harus bisa berjalan. Nah jadi saya apresiasi sekali jadi bahwa Buya Syakur luar biasa malam ini membahas soal peradaban yang nggak pernah sampai itu. Bahkan Nabi mencanangkannya 14 abad yang lalu, 1960 praktek itu masih tetap. Ini karena cara kita memandang sebuah ilmu itu kadang-kadang dibatasi oleh lingkup kita sendiri, gitu ya. Jadi tidak dibuka itu. Untuk membuka itu apa? Bahasa, nggak ada lain. Anda nggak kenal orang, lita'aruf itu kalau Anda nggak tahu bahasanya, itu peradaban yang paling minimum itu, ya kan? Gimana Anda mau membahasakan? Misalkan Buya tadi cerita dengan saya, anak saya yang terakhir ini, istri saya orang Medan, tiba-tiba nggak pernah kumpul di mana menyebut kata blue band jadi bulu band. Jadi balu band. Jadi mau saya, kenapa kata-kata kunci itu lita'arofu, akramakum, takwa itu penting sekali untuk dijelaskan konteks dan teksnya. Nah terkadang kita agak malas. Jadi saya waktu dikasih pencerahan oleh Vice Rector Shenzhen University itu saya menjadi kaget. Saya bilang, saya sulit menemukan buku. Siapa sih? Katanya ada Ibnu Battuta dulu jalan ke sini. Tapi apakah pertanyaannya Ibnu Battuta yang menerjemahkan beragam bahasa itu ke dalam bahasa Indonesia? Nggak ada juga artefaknya. Nggak ada artefaknya, nggak ada kan? Jadi dia bilang, kalau tidak ada Tuhan yang mentransmitkan pengertian satu dengan yang lainnya itu ke dalam kolbu kita, kita nggak akan bisa saling kenal. Betul kan? Intinya apa? Jika ingin mengenali seseorang dari mana saja, kenali bahasa yang dia gunakan. Nah, fi Jilalil Quran mengajarkan begitu tuh. Begitu banyak ungkapan itu, karena saya melihat kutub agak sedikit frustasi di zamannya melihat bagaimana umat Islam berkembang waktu itu, ya kan? Kekerasan yang tidak ada hentinya, praktek-praktek perbudakan yang juga tidak. Karena itu dia punya imajinasi nih, gimana merestorasi, bagaimana menghilangkan sampah sosial, bagaimana dia ingin the new kind of man gitu. Jadi the new civilization itu bisa terbentuk. Itunya dari mana itu? Asal muasalnya dari mana itu? Jadi kalau saya ingin ya sebagai apresiator, saya ya mengapresiasi betul apa yang dilakukan Buya ini, ya luar biasa. Jadi gimana youtubernya sudah di atas 1 juta, itu artinya kan sebetulnya orang Indonesia ini pembelajar yang baik, Buya. Tetapi kalau gurunya cuma Buya 1 aja, ini agak lambat berkembangnya peradaban di Indonesia ini. Itu problemnya tuh. Jadi saya mengapresiasi sekali dan saya berterima kasih sekali dengan segala kerendahan hati saya. Saya ingin mengatakan tidak ada kata lain selain terima kasih. Saya diberi kesempatan mendengar secara langsung dan melihat secara langsung bagaimana kajian fi Jilalil Quran ini bisa dimaknai secara luas, secara hebat, dan mudah-mudahan ini bisa mengubah peradaban kita, peradaban umat Islam Indonesia ke depan. Saya kira itu dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raportku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.